Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Menteri kontroversial Israel, Itamar Ben-Gvir, memerintahkan adanya larangan pengibaran bendera Palestina di tempat-tempat umum. Kelompok hak asasi manusia, HAM Amnesty International, mengecam langkah itu sebagai upaya tak tahu malu untuk melegitimasi rasisme. Ben-Gvir, yang menjabat Menteri Keamanan Nasional, mengeluarkan perintah agar Komandan Kepolisian Israel memberikan wewenang kepada personel kepolisian untuk menurunkan bendera Palestina yang dikibarkan di ruang publik. Usai menang pemilu November tahun 2022, Perdana Menteri PM Benjamin Netanyahu pada bulan lalu membentuk pemerintahan baru, dengan jabatan-jabatan penting, dipegang oleh sekutu-sekutu sayap kanan. Salah satu pemegang jabatan penting itu, adalah Ben-Gvir. Dari Partai Kekuatan Yahudi, yang memiliki riwayat melontarkan komentar, menghasut soal Palestina, dan pelopor perang, menggunakan daging babi, dengan menaruhkan kepala babi, disandingkan bersama mayat pemuda atau rakyat Palestina, saat dimakamkan. Pekan lalu, Ben-Gvir menuai kecaman dan protes, karena mengunjungi langsung, kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Tentara Zionis, dengan kasar menghadang, dan melarang jamaah Masjid Al-Aqsa, bahkan terhadap muslimah sekalipun, begitu pula dengan seorang penjaga Masjid Al-Aqsa yang sudah renta. Agresi brutal pasukan pendudukan Israel terhadap seorang gadis Palestina berusia 12 tahun. Penjahat ini tidak menghormati apapun, dan di luar nalar bak perilaku binatang. Amnesty menyebut langkah Israel itu represif, dan merupakan serangan yang lancang terhadap hak kewarganegaraan, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berkumpul secara damai. Pada Mei tahun lalu, dalam pemakaman jurnalis veteran Al Jazeera, yang berkewarganegaraan Palestina Amerika, Shirin Abu Akleh, yang terbunuh polisi Israel, memukuli para pengusung peti jenazah, yang diselimuti bendera Palestina. Di Israel dan Yerusalem Timur, pasukan keamanan Israel telah menyita bendera-bendera Palestina, yang terkadang memicu kekerasan. Singa kecil Palestina melakukan perlawanan saat kepergok memasang bendera Palestina, dan dikejar oleh puluhan keledai Zionis Israel. Jangan takut kawan, kami Muslim Indonesia, tetap dan siap membantu Palestina, hingga mendapatkan kemerdekaan. Allahu Akbar. Protes orang-orang Yahudi Ortodoks, membela warga Palestina yang ditindas pemerintah Zionis Israel. Yahudi Ortodoks menilai, seharusnya tidak ada negara Zionis Israel. Yang perlu ada hanya negara Palestina, di mana setiap orang dapat hidup bersama secara aman dan damai. Yahudi anti-Zionis dari Yerusalem yang diduduki, berbaris dengan membawa bendera Palestina. Kami, sebagai Palestina, dan Yahudi Ottoman, telah tinggal di sini dengan damai,
bersama Muslim selama berabad-abad. Kami orang Yahudi, yang merupakan warga negara Palestina. Kami bukan Zionis, kami hanya Palestina. Ungkap para demonstran Yahudi anti-Zionis tersebut. Pemuda Palestina melempari bom Molotov ke kantor polisi Israel, di pintu masuk kota Surbaher di Yerusalem, pasca larangan pengibaran bendera. Momen setelah menembak pemuda Palestina, Samir Aslan, saat menyerbu kamp pengungsi Kalandia, di utara Yerusalem. Dalam sebuah insiden, seorang tentara Israel terkena terjangan peluru milisi Palestina, di bagian kepalanya, beruntung kepalanya dilindungi helm, jika tidak ambyar otaknya. Israel melakukan serangkaian tindakan yang dirancang untuk membungkam perbedaan pendapat dan membatasi protes, termasuk yang digelar untuk membela hak-hak Palestina, sebut Amnesty. Hal tersebut tidak bisa menutupi fakta bahwa otoritas Israel semakin kejam dalam upaya mereka membungkam suara-suara Palestina, imbu Amnesty dalam pernyataannya. Aktivis pendukung Palestina di Armagh, Irlandia Utara, mengadakan aksi sebagai dukungan mereka terhadap perjuangan rakyat Palestina. Fakta dan bukti ini jelas membuktikan bahwa negara Palestina sudah ada sejak lama, uang koin Palestina sudah ada sejak tahun 1927, dan SIM warganya sudah ada tahun 1935. Sementara negara Israel baru berdiri tahun 1948. Jadi, jelas Israel telah mengokupansi dan menjajah Palestina. Semoga Palestina segera bebas dari penjajah Zionis Israel. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media Umat sampaikan, salam perubahan. Suarakan keadilan dan kebenaran.